SMP 1 Bumi Jawa, alma mater kita semua, cerdaskan generasi bangsa, membangun insan cendekia, menjunjung tinggi Pancasila, cerminan warga sekolahnya, berbudaya berkreasi, lanjutkan teruskan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan seseorang yang sangat menginspirasi dan spesial di SMP Negeri 1 Bumi Jawa, yaitu Pak Bambang Haryanto. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh nggak Pak, saya tahu tentang Bapak itu seperti apa? Boleh. Kalau mungkin tempat tanggal lahir dan lain-lain. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Haryanto. Saya lahir di Kabupaten Tegal tanggal 18 Januari 1982. Alhamdulillah sekarang saya tinggal di Desa Segedong, Dua Kali Desa Segedong, dan 20 tahun yang lalu saya sekolah di sini. Nah, Bapak dulu kan bersekolah di sini. Kira-kira boleh nggak diceritakan bagaimana dulu perjuangan Bapak untuk bisa bersekolah di SMP? Ya, Mbak Nisa, 20 tahun yang lalu sangat berbeda dengan sekarang. Jadi ketika saya masih duduk di SMP ini kelas 7 gitu sampai kelas 3, transportasi untuk sampai ke sekolah itu susah sekali. Jadi saya dan saudara saya itu berangkat jam setengah 6 biasanya. Kami harus berjalan kaki dulu sembari menunggu mobil yang kadang-kadang enggak. Kadang-kadang harus jalan sampai sekolah. Berangkat, kemudian pulangnya pun demikian. Seringkali karena saya aktif di kegiatan kepramukaan dan ekstra-ekstra itu, saya harus pulang sore hari yang tentu kendaraannya justru karena tidak ada. Salah satu yang bisa diandalkan kadang-kadang truk yang mengangkut pupuk kandang itu ya, untuk tanaman. Jadi harus menyetop dan ikut naik di atasnya. Itu perjuangan zaman dulu sehingga sampai sekarang masih dirasakan betapa mudahnya anak-anak sekolah di zaman sekarang dengan transportasi yang begitu mudah. Gitu. Kira-kira dulu saat bersekolah di SMP, hal yang paling unik yang masih Bapak ingat sampai sekarang itu apa? Enggak. Saya pernah di kelas, pernah menjadi ketua kelas. Kemudian di kelas itu beberapa kejadian-kejadian yang sangat-sangat teringat gitu ya. Dan di situ betul-betul melatih kita dalam kepemimpinan. Dan yang paling menarik ini salah satu anggota saya itu jadi istri saya. Jadi dulu teman sekelas. Ya, istri saya itu teman satu kelas saya dulu. Kemudian yang lain lagi, ya saya cukup aktif di kegiatan kepramukaan. Dulu kegiatan-kegiatan dulu pernah jalan kaki dari Baturaden sampai ke Bumi Jawa 2 hari 2 malam ya. Kegiatan drum band juga saya dulu pernah ikut, dan kegiatan jambore ya dulu pernah ikut, dan pembelajaran oleh guru-guru SMP 1 yang luar biasa sampai sekarang masih teringat. Banyak hal yang mungkin kalau diceritakan butuh waktu panjang, kesan-kesan saya di sekolah di sini dulu. Kira-kira ada nggak guru yang masih menginspirasi Bapak sampai sekarang dari dulu? Ya, banyak sih sebenarnya, banyak. Jadi hampir sebagian besar guru saya itu memberikan saya inspirasi. Yang sekarang masih ada di sini beliau Pak Rudi ya. Mungkin beliau juga inspirasi sampai saya jadi guru olahraga ya. Ada Bu Ana dulu yang begitu semangat mengajar, ada Bu Joharia, ada juga dulu Pak Darmadi, bahasa Indonesia ada Bu Elok Satiti yang beliau itu menjadi penulis soal ujian nasional, sekarang masih bisa terkomunikasi. Jadi bagi saya guru-guru saya itu figur yang kemudian menjadi panutan, dan beliau-beliau lah yang memberikan dorongan, support pengetahuan dan karakter yang menjadi bekal saya mungkin sampai saat ini. Kira begitu. Perasaan Bapak bagaimana saat kembali lagi ke SMP tetapi dengan hal yang jauh berbeda dari sebelumnya?
ya ini kesempatan saya untuk memberikan terbaik untuk alma mater saya gitu. Jadi kesempatan ini tentu jarang dimiliki oleh saya, bisa dikatakan gitu ya, karena mungkin kalau saya lihat perjalanan SMP ini kepemimpinannya, mungkin saya yang pertama alumni yang kembali ke sekolah dalam posisi berbeda, dan amanah ini bismillah dengan rentang waktu yang mungkin tidak lama sekali, tapi apapun itu saya berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Jadi kesempatan ini adalah sebuah pengalaman berharga untuk saya, kembali ke tempat di mana saya dulu belajar dan bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat, karena saya ketemu di sini belum teman-teman guru-guru yang luar biasa. Jadi ini hal yang istimewa bagi saya ya. Kira-kira dulu terpikirkan nggak Pak, Bapak akan menjadi seorang yang sukses seperti sekarang ini, bahkan bisa menjadi kepala sekolah di SMP ini? Ya nggak kepikiran ya, karena dulu biasa anak muda itu cita-citanya masih liar, saya pengen ini gitu. So, dulu saya pengen masuk, karena beberapa saudara saya di angkatan udara gitu, saya pengen jadi tentara, masuk olahraga ya. Ternyata karena keluarga saya guru, bapak saya guru, mungkin darah gurunya itu mengalir, sehingga ketika saya punya cita-cita lain, kemudian Allah menunjukkan jalan yang ini, kamu jadi guru ya. Perjalanan jadi guru inilah yang kemudian membawa saya sampai ke ke tugas amanah di kepemimpinan di sekolah sekarang. Tapi yang jelas memang tidak terbayang, tetapi proses itu dimanapun posisinya, dimanapun kita bekerja, prinsip saya berupaya untuk memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Jadi sehingga mungkin dari tahapan-tahapan itu akan menuju ke arah posisi yang yang posisi yang kita bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap sebuah organisasi atau lembaga. Selama Bapak menjadi seorang guru, pengalaman unik apa yang pernah Bapak rasakan yang masih teringat dan berkenang sampai saat ini? Saya jadi guru itu kurang lebih 14 tahun lebih. Dan pertama kali saya jadi guru, karena dulu memang saya nggak ingin jadi guru ya. Pertama kali saya jadi guru dulu di SMP 2 Temanggung. Itu sekolah terbaik di Kabupaten Temanggung waktu itu. Dan prestasinya nasional dan internasional. Sekian tahun di sana, banyak hal ketika jadi guru itu yang namanya motivasi berprestasi itu menjadi hal yang prioritas. Jadi kalau di sekolah pengalaman kita mengajar hanya sebatas pada tataran memberikan materi, pulang besok berangkat materi lagi, itu bagi saya itu tantangannya kurang gitu. Jadi komunikasi guru sama murid itu harus dibangun dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Nah justru ketika di luar pembelajaran itulah kegiatan ekstra, pembimbingan, menyiapkan anak berlomba, itu butuh waktu yang lama, yang akhirnya interaksinya semakin banyak, komunikasi semakin baik, ikatannya semakin kuat. Nah yang paling saya berkesan memang ketika di Temanggung juga sama, menyiapkan anak, menyiapkan lomba sekian lama gitu, kemudian menjadi dapat juara dan berkali-kali juara, setiap kali juara, sehingga rasa-rasanya ketika tenaga energinya curahkan kemudian mendapatkan hasil, itu hal yang paling berkesan. Saya pindah 2009, saya pindah ke SMP 3 Bumi Jawa, pun demikian. Berbeda sekali dengan sekolah sana dengan SMP 3. Yang harus diambil bagi saya, ketika pertama datang, tahun pertama, tahun kedua saya sudah bisa membangun dengan kondisi sumber daya yang seadanya, itu bisa menyiapkan anak dan bisa jadi juara, waktu itu juara umum atletik putra putri, kemudian futsal, sepak bola dan seterusnya, karena sumber daya yang ada itu ya diolah dengan cara berbeda. Nah kesan itulah ketika menyiapkan anak dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan bersemangat, itu pasti pasti akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah yang paling nikmat ya bagi saya ketika saya sebagai guru kemudian mencari anak-anak yang punya potensi, kemudian membimbing, melatih sampai dengan mereka itu merasakan suasana juara gitu. Bagi kami nikmatnya itu melihat anak-anak berhasil, itu bagi guru itu nikmat sekali. Tuh.
Nah, kalau tidak salah, Pak Bambang ini nanti mau pergi ke luar negeri ya. Insya Allah, insya Allah. Kira-kira perjuangan Pak Bambang agar bisa sesukses ini dan bahkan bisa mengikuti pertukaran pengajar nanti di luar negeri itu seperti apa, Pak? Ya, proses untuk mencapai suatu cita-cita itu memang perlu diperjuangkan, Mbak. Jadi saya kurang lebih mungkin 13 tahun ya, 12-13 tahun itu dari 2004 sampai 2015 saya itu nggak memikirkan tentang saya untuk harus berprestasi, saya harus jadi juara. Jadi fokus ke anak-anak gitu, membangun potensi diri ke anak-anak gitu. Dan menghasilkan banyak prestasi. Mulai tahun 2016 saya baru mulai waktu itu ada kesempatan untuk ikut lomba guru berprestasi di Kabupaten Tegal. Waktu itu pun emang nggak kepikiran mau ikut, cuman didorong oleh waktu itu Pak Haji Muhaimin termasuk salah satu yang memberikan motivasi saya. Ayo ikut, disiapkan berkasnya. Aduh, saya ragu waktu itu, tapi Bismillah, oke, saya siapkan. Dan itu event pertama saya. Dan alhamdulillah langsung dapat peringkat 2 kabupaten. Jadi pertama kali saya ikut dan langsung dapat peringkat 2. Kemudian dari situ sudah mulai, oke, ini mungkin saatnya saya harus bisa ini jangan hanya mendorong orang lain berprestasi, tapi saya harus mulai membangun motivasi untuk orang lain dalam bentuk kegiatan perlombaan. Berjalannya waktu, kemudian 16 ya, 2017 itu ada ajang Kalpataru. Ya, waktu itu karena saya aktif di kegiatan lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan, waktu itu ada, kemudian saya alhamdulillah dapat penghargaan juga dari Balai Kabupaten Tegal, penerima Kalpataru. 2018 saya ikut ajang waktu itu beberapa lomba nasional, tapi belum berhasil untuk duta rumah belajar, saya sampai level 3. Dan dapat Kalpataru juga di periode kedua. 2019 itu saya ikut lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Dan pertama kali juga waktu itu saya alhamdulillah masuk grand final, perjuangan yang luar biasa itu untuk sampai ke nasional. Bersaing dengan semua guru-guru di Indonesia kan. 2019 saya dapat peringkat 2 nasional. Langsung dapat peringkat 2, langsung grand final dan alhamdulillah langsung dapat peringkat 2. Nah, setelah 2019 itu saya mulai punya kepercayaan diri. Karena apa? Ceritanya kalau sudah lolos ke nasional itu ada peluang untuk satu jadi guru sekolah di luar negeri. Yang kedua, bisa ikut pertukaran dikirim ke beberapa negara di Eropa. Waktu itu saya kuat sekali. Wah, bismillah ini. Nah, setelah proses 2019 itu, titik balik saya mulai semakin semangat. Di awal 2020 itu ada informasi seleksi guru Indonesia di luar negeri. Saya ambil itu 2020, kemudian mulai seleksikan, mulai tes itu 2021. 2021 ada peluang untuk guru sekolah Indonesia di luar negeri dari kementerian. Saya waktu itu memang ingin ke Saudi dan ada formasinya guru olahraga di sana. Saya ambil seleksi itu, waktu itu bersamaan dengan saya harus ikut seleksi kepala sekolah. Ya, seleksi kepala sekolah itu juga saya sebenarnya tidak begitu, tapi karena waktu itu dorongan dari lingkungan dan pengawas, pokoknya harus ikut, ya bismillah, saya ikutilah dua-duanya. Waktu yang sama, saya menyiapkan satu kompetisi itu, satu ke luar, yang satu kepala sekolah, dan dua-duanya saya ikuti. Waktu yang bahkan ada hari yang sama di mana saya jam sekian saya tes wawancara kepala sekolah. Setelah itu saya langsung izin untuk tes online. Jadi hari yang sama, dua-duanya saya ikuti. Berjalannya waktu, alhamdulillah proses berjalan. Pengumuman kepala sekolah saya lolos, masuk dalam peringkat lumayan, peringkat atas. Dan waktu itu saya paling muda, kepala sekolah paling muda. Karena waktu itu memang ketika untuk kepala sekolah tahun angkatan saya itu, portofolio prestasi kepala sekolah itu, pembimbingan guru itu saya cukup banyak sekali. Jadi bina anak dapat juara itu banyak sekali. Di bahkan tahun 2018 saya sampai 3 meja waktu itu guru di sana pernah meraih medali terbanyak se Kabupaten Tegal, peringkat kedua.
bisa mengalahkan sekolah-sekolah besar di bawah. Dapat trofi kalau nggak salah sampai 12 atau 13 juara itu. Emasnya banyak sekali. Saya sendirian waktu itu. 2019 juga sama, masih borong piala tuh. Nah, portofolio itu waktu itu dikirimkan ke seleksi kepala sekolah dan kemudian masuk grade, dan tahap seterusnya itu menjadi salah satu modal sampai akhirnya saya lolos menjadi kepala sekolah termuda tahun 2021. Berjalannya waktu, 2022 ada pengumuman masuk. Saya diterima lolos dalam seleksi guru SLN. Saya daftarnya di Jeddah ya, tetapi waktu itu saya justru diterima di Bangkok, Thailand. Nggak tahu kenapa, saya membaca pengumuman itu nggak ada aura, wah nggak, saya biasa aja. Jadi seperti apa ya, seperti ya senang tapi gimana ya, saya melanjut atau enggak gitu ya, lanjut enggak ya, intinya singkat cerita saya kemudian oke, saya ambil ini, saya lanjutkan, bismillah, saya lanjutkan. Jadi kepala sekolah saya lolos, SLN saya lolos, 2000 berjalan. 2000 pada saat itu di Bangkok akhir Desember ya, September itu perkiraan saya ada informasi mau berangkat ke Bangkok. Saya sudah siap-siap. Ternyata ada informasi saya direposisi pindah negara lah. Nah, kepala sekolah saya karena waktu itu tahu saya mau berangkat, akhirnya saya harus segera ditempatkan nih supaya ketika saya berangkat saya sudah menyandang posisi kepala sekolah. Ini kebaikan dari pemerintah Kabupaten Tegal Dinasibut waktu itu. Jadi alhamdulillah saya berikan kesempatan, diberikan ruang yang cukup luas untuk berkembang. Setelah proses itu penempatan saya kepala sekolah Agustus 2022 sampai sekarang, dan pada bulan Januari ini alhamdulillah saya mendapatkan kabar baik setelah 2 tahun ya, kurang lebih setahun 2 tahun ini menanti untuk kepastian berangkat bertugas ke sekolah Indonesia Jeddah di Saudi. Itu terbuka dan visa, paspor semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk uang sakunya. Semuanya sudah dipenuhi, tempat tinggal di sana sudah dipenuhi. Saya tinggal berangkat saja. Jadi sebuah mimpi bekerja di tanah suci di sana, bisa ibadah. Kalau muslim kan pasti pengen sana kan? Iya, betul. Mendapatkan kesempatan itu, kemudian semua akomodasi sudah disiapkan, kita tinggal berangkat. Tabi'ai ala rabbika tukadiban ya. Tidak ada nikmat mana lagi yang ini ya. Jadi proses ini begitu cepat dan saya yakin Allah itu akan memberikan rezeki tepat pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi ketika saya sudah di sekolah di SMP 5 Bumi Jawa sudah istilahnya setahun lebih ya, mulai pelan-pelan membangun sampai ada beberapa hal besar yang bisa dicapai bersama teman-teman. Kemudian di sini juga mulai dengan teman-teman bisa pelan-pelan membangun. Alhamdulillah, insya Allah dalam bulan ini saya bisa bertugas ke Jeddah sama keluarga nanti sana, anak-anak juga sekolah di sana. Namanya di Sekolah Indonesia Jeddah. Alhamdulillah, hebat sekali Pak. Saya ikut menjadi terinspirasi dengan Bapak. Nah, kira-kira tips ala Pak Bambang supaya bisa sukses seperti sekarang ini itu bagaimana sih tipsnya Pak Bambang? Oke. Tip yang pertama, birrul walidain. Itu wajib ya Pak? Wajib. Ya. Saya setiap event, setiap kegiatan apa, saya harus salam tes gitu. Saya harus bilang sama ibu bapak saya, Jin, mohon didoakan. Mau berangkat kerja, saya sampai sekarang saya harus nyari dulu. Sebelum saya berangkat itu saya nyari ibu bapak, gimana gitu, pamit pada pangkat, cium tangannya, saya minta doakan, ya sudah melancar, doa itu lancar. Yang kedua, tentu secara personal kita harus punya motivasi, cita-cita yang bagus, semangat yang bagus Mbak, dan ikhlas. Bekerja dimanapun itu bukan tentang lembaganya di mana, tapi tentang mentalitas kita bekerja. Kalau niat awalnya sudah bagus bekerja, jarak berapa puluh kilometer itu nggak jadi penghalang. Sekolah dengan kondisi apapun nggak jadi penghalang, karena memang niatnya kita sudah ikhlas untuk bekerja, sungguh-sungguh. Jadi pekerjaan apapun, dimanapun kita
harus punya prinsip memberikan yang terbaik di mana kamu berada. Kedua itu ya, terbaik, memberikan yang terbaik. Yang ketiga, punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita harapan. Manusia itu sama kayak lembaga harus punya visi, namanya visi hidup. Visi itu cita-cita besar yang ingin dicapai. Kemudian punya misi. Misinya apa? Ya yang dilakukan apa saja. Kalau Mbak Nisa punya cita-cita pengen ke Jepang, kalau kemana misalnya ya, ke luar negeri suatu saat ya, maka itu cita-cita tuh. Misinya apa? Ya belajar yang rajin, sekolahnya, kemudian berdoa sungguh-sungguh, itu misinya. Harus punya misi cita-cita yang besar. Jadi cita-cita ini Mbak, ini penting untuk kita karena kita punya kayak jalur yang akan kita lalui. Kalau saya ingin ke sana, saya harus lewat sini, ini gitu. Ya. Yang berikutnya, harus punya, kalau saya mengatakan ini ya, kemampuan berkomunikasi dengan semua ya. Jadi pekerjaan kita itu tidak akan lepas dari orang lain. Bahkan tidak akan lepas dari orang di dalam dan di luar. Kalau saya di posisi kepala sekolah, saya harus punya kemampuan untuk bisa membangun jejaring sebanyak mungkin. Membangun komunikasi dengan siapapun, persaudaraan dengan siapapun. Karena ketika kita berada di sebuah lembaga kerja, maka bukan hanya orang di dalam satu ini yang harus kita kerjasama nih komunikasi, tapi harus semua kompleks. Itu akan membantu kita dalam karir dalam pekerjaan. Yang berikutnya, punya semangat tinggi untuk mempelajari sesuatu. Jadi kalau Mbak Nisa ingin sesuatu, itu jangan cuma pengen saja. Belajar. Dari rumah mana tuh belajar. Dan rajin baca buku. Jadi kalau saya lihat perusahaan itu senang banget. Saya punya perpustakaan di rumah yang alhamdulillah kalau saya dapat ya sertifikasi uang itu, saya pasti upayakan beli buku. Anak-anak saya kalau waktu saya ajak ke toko buku, Gramedia, terus biasa milih buku terserah. Jadi saya punya satu ruangan yang buku-buku itu ada. Dan terkadang buku itu saya beli sekarang, biasanya mungkin tahun depan pada saat butuh. Ya, tapi saya pastikan saya harus beli buku. Jadi alhamdulillah dari buku-buku itu, kadang-kadang kita punya inspirasi, punya hal-hal baru yang bisa membangun kompetensi, membangun karakter. Semua itu dari kita senang baca. Jadi kalau Mbak Nesa mungkin sekarang mungkin punya handphone gitu ya, hanya menikmati Facebook atau misalnya, itu rugi Mbak. Harus baca buku, karena buku itu akan membangun imajinasinya lebih tinggi daripada membaca yang udah jadi. Jadi suka baca buku. Mempelajari ya, tadi saya bilang pelajari, sinauni apa yang up to date, teknologi, hal-hal yang positif dipelajari. Jangan sampai generasi sekarang itu hanya generasi penikmat. Apa generasi penikmat? Konten-konten yang ada di internet itu sudah dibuat oleh orang. Kita hanya menikmati ini. Itu rugi. Kita harus jadi pembuat, harus jadi pengembang. Jadi pembuat, harus bisa menjadi inisiator gitu. Itu. Jadi pelajari hal-hal yang bisa membantu kita untuk berkembang. Yang berikutnya ini mungkin hal yang sangat penting, Mbak. Kesuksesan kita itu semua pasti Allah yang memberikan kemudahan. Jadi tidak ada satu orang pun yang mungkin cerdas, hebat di dunia, kemudian di situ tidak ada campur tangan Allah ya. Maka puncak tertinggi kita ketika sudah ikhtiar, sudah berusaha, itu ada sisi namanya tawakal dan berdoa. Sebagai siswa yang Mbak Nesa dan teman-teman, kita perlu tahu ada waktu-waktu mustajab yang Allah akan kabulkan doanya. Kira-kira Mbak Nesa tahu waktunya? Mungkin sehabis maghrib atau setelah subuh. Betul. Habis maghrib setelah subuh. Sebelum subuh itu antara iqomat dan adzan itu waktu mustajab untuk berdoa. Di antara ini ya, sholat Jumat itu ya, duduk di antara khutbah, kemudian waktu setelah sholat itu banyak sih waktu-waktu mustajab. Jumat menjelang maghrib, ambil waktu itu untuk berdoa, termasuk malam. Jadi kalau sudah ikhtiar lahirnya udah bagus nih, semangat, jangan lupa bahwa Rob kita ini Tuhan yang maha dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Dan Rob kita itu punya sifat ya basyiru, maha melihat. Jadi kalau kita bekerja ini, nggak usah khawatir nggak dilihat pimpinan. Misalnya saya kepala dinas nih, saya kerja nih, waduh, nggak dilihat orang ya. Nggak usah khawatir.
Allah itu akan ngasih nih, kalau udah bekerja bagus, dia Allah berikan rewardnya. Allah punya sifat ya sami kan, maha mendengar. Kita bisa melakukan sesuatu, bahkan renungan hati kita ini Allah tahu kan. Jadi kalau kita punya prasangka buruk, Allah tahu. Jadi kalau sudah lahirnya kamu tiar bagus, kemudian dikuatkan sama batinnya bagus, nah itu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tetapi ingat, kadangkala ada mimpi-mimpi kita itu yang nggak terwujud, Mbak Nisa. Nah, ketika nanti kita nggak terwujud itu, wajib kita berbaik sangka sama Allah. Jadi kalau ini gagal, punya cita gagal nih, ya Allah. Kalau saya, gini dalam hati saya sedang menanti kebaikan apa lagi yang Allah berikan kepada saya. Gitu. Kayak waktu itu saya gagal nih, gak jadi berangkat ke Bangkok gitu. Gak jadi berangkat, aduh sempet ini. Tapi kemudian di hati saya gini, kekuatan. Ya Allah, saya sedang menanti kebaikan apa lagi yang Allah berikan kepada saya. Ternyata apa? Saya di posisi ke Jeddah. Nah, itu kan luar biasa. Jadi, berhasil atau gagal, ya sudah tenang saja. Wong kita sudah ngatur kok. Jadi, ridho ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Semangat belajar tinggi. Hidupnya nyaman, sabar, udah aman gitu. Kira-kira begitu, Mbak, untuk perjalanan saya tadi sampai ke SCLN ya, memang cukup panjang memang, tapi ya sekilas saya sampaikan itu. Tapi memang kompetisinya luar biasa. Untuk seleksi SCLN itu saya sampai bisa dikatakan mengerjakan soal yang sampai mual. Iya, karena dari pagi jam 7 sudah standby sampai maghrib saya baru menyelesaikan soal. 500 lebih soal yang harus selesaikan. Belum wawancara, tapi alhamdulillah itu perjuangan. Dan inilah mungkin bonus dari Allah yang berikan. Terima. Nah, kira-kira ada nggak pesan dan kesan untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Bumi Jawa? Ya, kalau kesannya, saya melihat SMP 1 Bumi Jawa ini sekolah besar dengan sejarah panjang dan punya sumber daya yang luar biasa. Jadi kalau sumber daya ini tidak dioptimalkan, sayang sekali. Jadi sumber daya para gurunya, kondisi sekolahnya, dan daya dukung yang lain. Ini semua stakeholder harus kolaborasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai prestasi terbaik sekolah. Pesannya untuk seluruh siswa SMP Negeri 1 Bumi Jawa, bahwa saya sama dengan kalian, pernah sekolah di sini dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, dan kalian punya kesempatan yang sama untuk meraih sukses dengan orang-orang yang lain, karena tentu di atas saya masih banyak orang yang lebih sukses ya, lebih banyak kontribusinya terhadap negeri ini, sehingga pesan saya adalah miliki cita-cita yang tinggi, bangun karakter yang bagus, berkumpul dengan lingkungan yang baik, kemudian jangan lupa bahwa orang tua adalah orang yang sangat-sangat berjasa untuk kita dan harus kita hormati dan patuhi. Kemudian selain itu harus punya semangat belajar yang tinggi, karena tidak mungkin orang sukses itu tanpa perjuangan. Betul, harus ada perjuangan dan ikhtiar yang kuat. Dan tentu tidak lupa mendekatkan diri kepada Rob yang Maha Pencipta. Sholat 5 waktunya dijaga, jangan sampai terlepas, karena remaja ini biasanya ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang terlewat. Jangan sampai lepas, karena begitu sholat 5 waktunya ada yang kelewatan, itu nanti akan berpengaruh ke hal lainnya. Jadi itu saja, semangat ibadahnya bagus, semangat bacanya bagus, dan tunggu nanti pada saatnya nanti akan menuai benih perjuangan yang sudah pernah ditanam. Dan insya Allah saya mendoakan siswa-siswi SMP Negeri 1 Bumi Jawa ini akan meraih kesuksesan yang jauh lebih baik dari saya. Insya Allah. 20 tahun yang lain ya, 15 sampai 20 tahun nanti mereka akan jadi pemimpin di negeri ini. Gitu Mbak Nisa. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang kita bersama Pak Bambang pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Bambang. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Amin, amin, amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.